Salam dang NBA Lovers. Nah, sekali saya Nelson Gautama bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam NBA Regular Season musim 2010-2011. Dan hari ini kita akan menyaksikan pertandingan NBA seperti biasa setiap minggunya, yaitu game antara Rockets melawan San Antonio Spurs. Nah, hari ini kita juga ditemani oleh komentator-komentator handal yang akan memberikan analisa dan juga pendapat-pendapat mereka soal NBA. Hari ini spesial nih, kita datangkan Tok ya, trio Tok nih. Kita ketemu dulu Tok yang pertama, Bung Toto Sudarsono, apa kabar? Baik Nelson. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau ada Bung Toto, terus Tok yang kedua itu top presenternya. Wah, top presenternya Bung Toto. Yang ketiga nih baru nih, kita datangkan langsung dari Los Angeles. Dan dia juga punya pengalaman soal Houston Rockets nih. Kita akan tanya-tanya kepada Bung Thomas Teddy Kurniadi. What's up, man? Apa kabar? Mungkin yang belum kenal, Thomas Teddy ini bekas pemain Kobatama dari tahun 94 sampai 97. 4 kali main di Kobatama waktu itu kompetisi lokal kita dan juara 2 kali dalam 4 tahun ya. 4 tahun itu masuk ke final juga. Nah, Thomas Teddy nih, Anda kan katanya pernah kerja nih di Houston Rockets Organization. Boleh cerita seperti apa? Ya lumayan sih, kerjanya di post production gitu. Jadi yang bikin game opening game itu untuk sebelum pertandingan ditaruh di Jumbotron-nya. Jadi zaman dulu sih zaman Steve Francis gitu. Seru juga. Ya. Bung Teddy, bagaimana pendapat Anda so far tentang first half? Kalau saya lihat sih trio Spurs, Manu Ginobili, Tim Duncan dan Tony Parker bermain sangat baik sekali ya. Seperti contoh-contohnya hal kecil sih, Manu Ginobili individual skillnya sangat tinggi ya. Tapi dia juga bermain tim sangat baik dan passing-passingnya ke arah ke corner ataupun ke Tim Duncan. Sedangkan Tony Parker yang kemungkinan belum sangat 100% seperti Manu Ginobili bermain cukup baik dengan mengadakan passing ke give and go ke Tim Duncan dan dia cutting to the basket untuk opportunity and easy basket gitu ya. Betul. Dan juga Bung Toto, kita lihat tadi sebelum memasuki babak halftime, Aaron Brooks nih ya, ada sedikit mislanded. Bagaimana nih mensiasati mungkin seandainya tidak bermain Aaron Brooks ya, seandainya cedera. Bagaimana mensiasati kepergian Aaron Brooks nih? Yang jelas agak sulit buat Houston Rockets ya, karena kita lihat sekarang pemain kunci dari point guard kunci dari Houston Rockets ada pada diri Aaron Brooks ya. Kita harapkan ya pengganti dia, tapi kalau saya lihat di kemarin saya buka di situsnya itu guard dari Houston Rockets, Kyle Lowry ya. Kyle Lowry juga masih injury list ya, tapi kita nggak tahu nanti di sini kita lihat. Wah, siapa yang main? Iya, backupnya cedera. Justru itu ya. Sedangkan sebetulnya Houston Rockets ini mempunyai big man yang lebih bagus dari Spurs kita lihat di situ. Dia mau size yang tinggi, mau size yang medium juga ada ya. Tapi dengan tidak adanya point guard, rasanya juga sulit buat big man dari Houston Rockets. Menurut Teddy gimana nanti tentang bagaimana Rockets bisa comeback atau menyusul Spurs nanti di babak ketiga? Kemungkinan tipe permainan akan berubah. Kemungkinan permainan akan cenderung bola lebih banyak ke Luis Scola ya. Ataupun Brad Miller juga akan mendapat kesempatan untuk mencetak angka. Karena sekarang Aaron Brooks sudah cedera kan susah gitu. Sedangkan dia yang mengatur irama serangan, tempo permainannya cepat sekali gitu. Ya semoga lah kita lihat babak ketiga ada perubahan untuk mendukung cederanya Aaron Brooks. Betul. Dan kita akan bahas lagi tentang NBA lebih general nih sebelum menunggu masuknya kuarter ketiga. Tentang Miami Heat juga ada New Orleans. Ada pendapat nggak nih soal trio LeBron James dan kawan-kawan, Bung Toto? Ya kalau saya melihat sih Miami sedang istilahnya Miami sedang membangun tim untuk menuju juara lagi ya. Dengan hadirnya 3 pemain ini saya lihat jalannya sudah menuju ke sana. Hanya bagaimana sekarang mereka memaksimalkan pemain-pemain intinya juga dan pemain backupnya. Kalau kebetulan juga saya nonton kemarin ya. Memang kita lihat New Orleans itu luar biasa kemarin. Apalagi dia bisa memenangkan pertandingan dengan sampai sekarang belum pernah kalah 5-0 kalau saya. Itu satu prestasi yang luar biasa. Sementara kita lihat New Orleans tahun lalu tidak masuk di zona playoff ya. Tapi kita harap Miami Heat bisa cepat belajar bagaimana dia memaksimalkan pemain-pemain yang cadangan yang saya lihat juga sebetulnya pemain-pemain pengalaman ya. Dan saya lihat juga kemarin ada kesalahan masuknya Eddie House di menit-menit terakhir detik terakhir ya. Tapi sebetulnya itu satu pilihan yang harus dibayar mahal, dalam arti strategi itu bisa spekulasi. Jadi jenius atau gagal total malah. Memang Eddie House pemain yang pengalaman, tapi mungkin karena kemarin dia belum mendapatkan jam terbang minute play yang banyak sehingga belum panas gitu. Tapi sekarang Miami Heat akan menjadi
tim yang paling serius di timur dengan Boston Celtics. Nah, Thomas tadi kan pasti dong jagoin Lakers di barat. Kalau di timur siapa yang kira-kira akan ada di atas nanti bertemu dengan Lakers di final? Ya tergantung siapa yang sehat sampai terakhir ke playoff ya. Sekarang kan masih sangat muda usia kompetisi NBA ya. Istilahnya masih baru-baru mulai gitu. Kalau udah nanti ini playoff kan ada kasus cedera kayak ada scoring segala macam. Tapi saat ini kelihatan memang benar Boston Celtics salah satu peta kekuatan. Kalau Miami Heat bagus juga, cuman tergantung bagaimana chemistry antar trio LeBron James, Dwayne Wade dan Chris Bosh, apakah dia mampu mengangkat timnya gitu. Kalau di Lakers masalahnya nggak cuma Paul Gasol, Kobe Bryant, Ron Artest ya. Benchnya Derek Fisher juga mainnya bagus di starter ya. Benchnya ada Matt Barnes, Steve Blake segala macam gitu. Sekarang kalau istilahnya kalau Miami Heat bisa menjadi satu tim yang kuat dalam waktu singkat untuk mengejar momentum ke playoff, kemungkinan besar dia bisa maju ke final melawan Lakers. Anda mengatakan Miami Heat belum punya chemistry, sementara Lakers sudah. Oh sudah, jauh banget. Sudah ya, wah. Sudah banyak ringnya, bling-bling. Ya. Menarik sekali tentang bahasan Lakers, Miami dan juga seputar info-info di NBA. Kita harus commercial break dulu, kita akan kembali setelah pesan yang berikut ini.